SMPN 1 Markas Kampung. Pengaruh latar belakang ekonomi orang tua. Kata ekonomi berasal dari kata bahasa Yunani, yakni ekonomian, artinya manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah eikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Jadi, dua kata tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk mempelajari bagaimana manusia dapat menemukan dan memenuhi kebutuhannya beserta rumah tangga sehingga memperoleh kenyamanan dan kepuasan. Fungsi latar belakang ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar. Fungsi prestasi belajar menurut Cronbecks, kegunaan prestasi belajar banyak ragamnya, berguna pada ahli dan versinya masing-masing, namun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai umpan balik bagi pendidik. Yang kedua, untuk keperluan diagnostik. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat, untuk keperluan seleksi. Yang kelima, untuk keperluan penempatan atau kejurusan. Yang keenam, untuk menentukan isi kurikulum. Yang selanjutnya, untuk menentukan kebijakan sekolah. Penilaian hasil pelajaran merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas sistem penilaian. Pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar di lingkungan keluarga. Peran orang tua atau ibu dan ayah dan anggota keluarga lainnya di rumah sangat mempengaruhi pembentukan sikap disiplin pada anak. Menurut Gunarsa, aspek lingkungan keluarga yang mempengaruhi tingkah laku diantaranya adalah contohnya dari orang tua, kasih sayang orang tua dan kebutuhan keluarga. Faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi perkembangan anak didiknya yaitu pengertian kasih sayang dari orang tua, figur keteladanan orang tua bagi anak, dan keharmonisan keluarga. Peran lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak meliputi status sosioekonomi, keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua, dan status anak. Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari diri internal maupun luar diri atau eksternal individu, yakni sebagai berikut. Pertama, faktor internal yang tergolong di dalamnya adalah 1. Faktor jasmani atau fisiologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh, yang termasuk faktor misalnya penglihatan, mendengar, struktur tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis, baik bersifat bawaan maupun yang diperoleh yang terdiri atas A. Faktor intelektif yang meliputi 1. Faktor profesional yaitu kecerdasan dan bakat. 2. Faktor kecakapan
unsur kepribadian tentu seperti yang pertama, sikap, yang kedua, kebiasaan, yang ketiga, minat, yang keempat, kebutuhan, yang kelima, motivasi, yang keenam, emosi, yang ketujuh, penyesuaian diri, tiga, faktor kematangan fisik maupun psikis. Faktor internal yang tergolong di dalamnya adalah 1. Faktor sosial yang terdiri atas 1. Lingkungan keluarga, yaitu cara orang tua mendidik relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga dan pengertian orang tua. 2. Lingkungan sekolah. 3. Lingkungan masyarakat. 4. Lingkungan kelompok. 2. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian. 3. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.